Bab 3516 Serangan diam-diam. Ah! Cahaya berdarah meledak, jeritan tidak terdengar untuk beberapa saat, dan seluruh kolam abadi Zixiao dipenuhi dengan bau darah yang kaya. Ye Bufan dan yang lainnya mendongak bersama dan melihat 10 pria berpakaian hitam muncul di Zixiao Immortal Pond, dengan topeng emas di wajah mereka. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat, dan mereka semua adalah orang kuat di puncak Daluo Immortal. Orang-orang ini dipersenjatai dengan pedang panjang dan membunuh semua orang yang melihatnya. Mereka yang memasuki kolam abadi Zixiao sebelumnya tidak berpartisipasi dalam pengepungan Ye Bufan, tetapi berkonsentrasi menyerap aura peri di sini. Pada saat ini, masing-masing dari mereka mati di bawah pedang dengan kepala di tempat berbeda. Sekarang semua orang terkejut. Mereka tidak tahu dari mana puncak Daluo Immortals ini berasal dan apa tujuan mereka. Namun masalah utama saat ini bukanlah menebak identitas pihak lain, melainkan bagaimana menyelamatkan nyawanya sendiri. Ini adalah Zixiao Immortal Pond. Di bawah larangan yang kuat, bagian luar tidak dapat melihat ke dalam, dan bagian dalam tidak dapat meminta bantuan dari luar. Bahkan lebih mustahil lagi untuk melarikan diri. Tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini dalam waktu 3 hari. Pada awalnya, semua orang tidak terlalu panik, mengira pihak lain punya target. Tapi kemudian saya menemukan bahwa 10 Dewa Luo yang hebat ini membunuh semua orang yang terlihat. Itu adalah serangan sembarangan tanpa tujuan apapun. Hampir dalam sekejap mata, setengah dari 100 orang di kolam abadi telah terbunuh. Selain orang-orang dari 3 sekte besar yang baru saja dibunuh oleh Ye Erlang, lebih dari separuh dari mereka telah meninggal di sini. Semuanya, berkumpullah. Seseorang berteriak, dan kemudian orang-orang yang tersisa menyerbu maju, berharap dapat mengalahkan beberapa orang lagi dan menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Hasilnya adalah sebaliknya. Belum lagi mereka terlambat setengah pukulan. Bahkan jika orang-orang dari sebelumnya masih di sana, mereka masih tidak bisa melawan 10 Dewa Daluo Puncak. Meskipun banyak murid yang memasuki kolam abadi Zixiao adalah Dewa Daluo, hampir tidak ada murid puncak yang berada di tahap awal, tengah, dan akhir. Kesenjangan kekuatan yang begitu besar tidak dapat diimbangi dengan jumlah orang. Orang-orang ini datang sebagai pelayan, yang sebenarnya mempercepat kecepatan pembunuhan. Setelah beberapa napas, banyak lagi mayat yang hadir. Ye Bufan berdiri di samping dan hanya menonton dengan tenang, tidak ikut serta dalam pertempuran. Dia tidak bergerak. Orang-orang dari Sekte Tianyan dan Sekte Abadi Yulei ragu-ragu. Sebelum mereka dapat membuat keputusan, pertempuran di sana telah berakhir. Setelah 10 Daluoxian bertopeng membunuh para penentang, mereka berjalan berkeliling dengan pedang berdarah di tangan mereka. Mulanzi maju selangkah dan berkata dengan marah, "Siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan?" Pria bertopeng di tengah tidak berkata apa-apa, mengangkat tangannya dan menebasnya dengan pedang. Mulanzi hanyalah seorang dewa besar. Dia tidak memiliki perlawanan sama sekali terhadap Dewa Luo besar. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri di bawah tekanan yang sangat besar. Melihat bahwa dia akan jatuh ke pedang, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di belakangnya, menarik ikat pinggangnya dan mundur dengan cepat untuk menghindari pedang fatal ini. Ye Erlang lah yang mengambil tindakan, dan orang lain bisa mati, tapi Mulanzi dan Ye Bufan adalah teman, dan mereka tidak bisa melihatnya mati di sini. Kalian berdua berdiri di sini dan jangan bergerak. Ye Bufan menarik Mulanzi dan Zhao Ya ke belakangnya. Dia menyelamatkan Mulanzi, dan orang-orang yang tersisa tiba-tiba menjadi gugup. Pria berbaju hitam di depan mereka terlalu kuat, dan mereka tidak bisa bersaing dengannya sama sekali. Lei Dong tampak tegas, "Tuan Ye, mari kita bergabung untuk melawan musuh, jika tidak, tidak ada yang akan selamat." Tidak tertarik. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan menolaknya terkendali Lei Xianzong memilih untuk duduk di pinggir lapangan, jadi dia tidak bisa membantu. Fan Kun berteriak dengan cemas, "Ya, kenapa kamu berpura-pura saat ini? Jika kita tidak bergandengan tangan, semua orang akan mati." Ye Bufan berkata dengan tenang, "Kamulah yang mati. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bunuh." Begitu dia selesai berbicara, Luoxian bertopeng besar itu meraung marah.
Tampaknya dia tidak puas dengan menyelamatkan Mulanzi dan menyerangnya dengan pedangnya. Ye Erlang tidak takut, dia melangkah maju dan meninju udara. Memiliki tubuh fisik yang kuat, tinjunya tidak kalah kuatnya dengan senjata magis, dan bisa langsung mengayunkan pedang panjang di tangan Daluoxian. Bang! Pedang panjang itu bertabrakan dengan angin tinju yang sangat kencang, mengeluarkan suara teredam, lalu langsung keluar. Tidak mungkin, tinju Ye Erlang terlalu kuat. Kekuatan pukulan ini jauh melampaui daya tahan lawan dan langsung menghempaskan pedangnya. Ini, pupil Daluoxian yang bertopeng langsung membesar, dan matanya penuh ketakutan. Anda harus tahu bahwa ini adalah Zixiao Immortal Pond, yang memiliki batasan kuno dan Raja Abadi tidak bisa masuk. Dengan kata lain, puncak Daluoxian sudah berada di puncak rantai makanan di sini. Dalam situasi ini, dia harus menjadi yang terkuat. Mengapa pihak lain lebih kuat darinya? Tapi sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, pukulan kedua Ye Erlang telah tiba di depannya. Bang! Awan kabut darah meledak, dan bahkan puncak Daluo Immortal tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di bawah tangan Ye Erlang. Puncak Daluo Immortal yang diciptakan oleh buku surgawi Wushu bukanlah orang biasa sama sekali, dan kemampuannya hanya berjarak sedikit dari Raja Abadi. Begitu jiwa itu keluar, Erlang meninjunya lagi dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. 3 pukulan, hanya dalam sekejap mata, 3 pukulan dapat mengalahkan puncak Daluo Immortal. Semua orang tercengang sekarang, meskipun mereka telah melihat kekuatan Ye Erlang sebelumnya, tetapi sekarang mereka menghadapi puncak Daluo Immortal, yang benar-benar menumbangkan pemahaman mereka. 9 Daluoxian bertopeng yang tersisa juga terkejut, tetapi orang-orang ini berpengalaman dalam pertempuran dan tidak terintimidasi. Dia baru saja keluar dari kelompok Ye Bufan dan mulai menyerang yang lain. Jelas sekali bahwa mereka ingin menghilangkan ancaman lain sepenuhnya dan kemudian berkonsentrasi pada penyelesaian masalah terbesar. Kemudian kejadian aneh terjadi. Ye Bufan melindungi Suan Yuan Linglong dan Mulanzi, dan semuanya tenang, sementara di sisi lain terjadi badai berdarah. 4 orang dari Sekte Tianyan dan 4 orang dari Sekte Abadi Pengendali Guntur, total 8 orang harus menghadapi 9 Dewa Luo yang hebat di puncaknya, dan tidak mungkin mereka bisa melawan sama sekali. Apa yang akan kamu lakukan? Kami adalah murid dari Sekte Tianyan. Dalam keputusasaan, Fan Kun ingin keluar dari sekte di belakangnya dengan imbalan kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, lawannya tinju sudah tiba. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan menghadapinya dengan pisau panjang di tangannya. Sangat disayangkan bahwa dia adalah Great Luo Immortal tingkat menengah, dan dia benar-benar rentan di depan puncak. Pisau panjang itu hancur, dan seluruh orang itu terbang mundur, darah muncrat di udara seolah-olah bebas dari uang. Meskipun dia tidak mati karena pukulan ini, dia hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa. Dia jatuh ke tanah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Yulei Xian tidak jauh lebih baik. Hanya dalam satu pertemuan, 2 dari 4 murid meninggal. 2 orang lainnya juga terluka parah, dan Lei Dong bahkan kehilangan lengannya. Tuan Ye, tolong. Lei Dong memandang Ye Bufan, memohon di wajahnya. Dia tahu betul bahwa hanya pria ini yang bisa menyelamatkannya sekarang. Bab 3517 Jangan tinggalkan siapapun. Tolong. Bibir Ye Bufan menyeringai, jika kamu ingin aku menyelamatkanmu, beri aku alasan saja. Aku. Lei Dong terdiam. Dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk bertanya membantu. Ye Bufan mencibir, baru saja kamu berdiri di samping dan menonton dengan dingin. Ini adalah pilihanmu, dan aku tidak menyalahkanmu. Tapi aku selalu membalas kebaikan dan balas dendam. Karena tidak ada apapun di antara kita, mengapa aku harus membantu? Kamu. Lei Dong dipenuhi dengan kepahitan dan penyesalan. Jika saya tahu bahwa saya seharusnya memihak sekarang, saya seharusnya berdiri bersama pemuda ini, setidaknya ada secercah harapan untuk bertahan hidup. Sangat disayangkan tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Luoxian hebat bertopeng telah berjalan ke arahnya,
mengangkat pedangnya dan memotongnya menjadi dua, menghancurkan tubuh dan jiwa. Melihat pemandangan ini, Fan Kun di sisi lain gemetar ketakutan dan langsung berteriak. Tuan Ye, tolong selamatkan saya, Sekte Tianyan kami adalah teman Anda. Menghadapi ancaman kematian, dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, dan dia buru-buru meminta bantuan. Kamu salah. Sekte Tianyan dan aku bukan teman. Ye Bufan berkata dengan ringan, Xian Zizao dan Perimu berteman denganku. Ini tidak ada hubungannya dengan Sekte Tianyan, dan tidak ada hubungannya denganmu. Melihat itu, ditolak, Fan Kun segera menatap Mulanzi. Saudari mudamu, tolong bantu aku menjadi perantara dan selamatkan aku. Mulanzi menghela nafas, lagi pula, dia adalah sesama anggota sekte miliknya. Tapi saat dia hendak berbicara, Ye Bufan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Saya selalu membalas kebaikan dan balas dendam. Kehidupan dan kematiannya tidak ada hubungannya dengan saya. Aduh, tanda seru petik 2, dia bisa melihat dengan jelas tingkah Fan Kun barusan. Dia sinis dan sinis. Karena dia memilih untuk memusuhi orang lain, tidak ada alasan untuk meminta bantuan. Adik juniormu, Fan Kun ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi kepalanya sudah terbang tinggi dan terpotong oleh puncak Daluo Immortal. Pada saat ini, di antara ratusan murid yang telah memasuki kolam abadi Zixiao, hanya tersisa 4 dari sisi Ye Bufan. Setelah 9 Dewa Luo yang hebat membunuh yang lain, mereka segera mengepung mereka di tengah. Merasakan niat membunuh dari pihak lain, Zhao Ya dan Mulanzi sama-sama gugup. Mereka tahu bahwa mereka kalah tetapi mereka masih mengepalkan pedang di tangan mereka. Ye Bufan tampak tenang, tanpa rasa panik. Dia menatap kepala pria bertopeng itu, apakah kamu dikirim oleh Raja Abadi Zixiao? Begitu kata-kata ini diucapkan, kilatan keterkejutan melintas di mata 9 orang itu. Meskipun mereka tidak berbicara, namun itu sama saja dengan mengakui hasil ini secara terselubung. Ya, saya memang punya otak. Tiba-tiba terdengar tepuk tangan meriah dari samping, dan kemudian sesosok muncul di depan semua orang, dan itu adalah Geng Junseng dari Sekte Aojian. Berbeda dengan pelarian memalukan terakhir kali, kini dia terlihat angkuh dan sombong. Melihat bahwa itu adalah dia, ekspresi Suan Yuan Linglong sedikit berubah, tetapi dia tidak berbicara. Mulanzi kaget dan marah. Tidak ada yang menyangka Geng Junseng berada di balik ini. Zhao Ya berkata dengan marah, brengsek, itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kalian berdua, mohon bersikap sopan padaku hari ini, atau kamu akan mati jika aku membiarkanmu mati. Geng Junseng mengubah cara biasanya dalam mencoba tolong mereka berdua, penuh kesombongan. Sekarang dia telah menerima jaminan dari Raja Abadi Zixiao bahwa dia akan bergabung dengan Kota Abadi Zixiao untuk menjadi murid utama dan pewaris Kota Abadi di masa depan. Mentalitasnya telah banyak berubah, dan visinya meningkat. Menurutnya, Mulanzi dan Zhao Ya tidak lagi layak untuknya. Selain itu, dia masih berada di Zixiao Immortal Pond, dan dia mengendalikan hidup dan mati orang lain. Kamu, Zhao Ya ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi Ye Bufan menariknya kembali dan menatap Geng Junseng dengan tajam. Kamu binatang buas, apakah kamu menjual rahasia Linglong kepada Raja Abadi Zixiao? Pada saat Geng Junseng muncul, otaknya berputar dengan cepat, dan dia menebak apa yang sedang terjadi. 10 Dewa Daluo teratas sebelumnya berasal dari Istana Raja Abadi Zixiao, dan dikirim ke sini oleh Raja Abadi Zixiao dengan tujuan membunuh orang dan membungkam mereka. Namun, mereka yang bisa memasuki Zixiao Immortal Pond semuanya adalah elit Zixiao Tian, termasuk murid inti dari 5 sekte besar. Setelah membayar harga yang begitu tinggi, apa yang ingin diperoleh pihak lain tentu saja lebih berharga. Ditambah dengan kemunculan Geng Junseng, kombinasi keduanya dapat dengan mudah menebak janin teratai 9 surga milik Suan Yuan Linglong. Untuk membuat Raja Abadi Puncak menjadi begitu gila, hanya benda suci seperti janin teratai 9 surga yang dapat melakukannya. Suan Yuan Linglong kehilangan kendali emosinya sebelumnya dan mengungkapkan rahasia kelahirannya kembali. Awalnya, rahasia semacam ini tidak boleh disebarkan kepada orang luar, tetapi sebelumnya,
dia mengatakan bahwa Linglong akan menanganinya sendiri, jadi dia tidak berusaha membungkamnya. Saya pikir Geng Junseng tidak akan menceritakan rahasianya jika dia memiliki hati nurani, tetapi saya tidak menyangka orang ini akan dijual langsung ke Raja Abadi Zixiao. Dengan cara ini, pembukaan Zixiao Immortal Pond masuk akal. Tidak heran Zixiao Immortal King akan begitu murah hati dan membiarkan ratusan orang masuk. Ternyata dia sudah memiliki niat membunuh, dan tidak peduli apakah dia memasukkan 100 orang atau 1000 orang, dia tidak dapat menyerap sedikit pun energi spiritual di sini. Dengan cara ini, dia dan Suanyuan Linglong tidak akan curiga padanya, jadi dia berinisiatif mengirimkannya ke rumahnya. Geng Junseng tertegun sejenak, lalu tertawa, "Wah, kamu benar-benar pintar, tetapi orang pintar biasanya berumur pendek. Kecuali Suanyuan Linglong, tidak ada di antara kalian yang akan bertahan hari ini. Ini adalah wilayah Raja Abadi Zixiao, dan ada 9 puncak abadi Luo di sebelahnya." Menurutnya, meskipun Ye Erlang baru saja membunuh Daluo Immortal, masih ada 9 yang tersisa. Penggabungan 9 puncak jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh pihak lain. Ye Bufan membenarkan tebakannya dan berkata, setelah membayar harga yang begitu mahal, bukankah Raja Abadi Zixiao takut pada orang-orang di bawah Han Xin yang memberontak? Han Xin, bagaimana mungkin? Geng Junseng tertawa terbahak-bahak, bukan karena kamu. Apakah ini kambing hitamnya? Kamulah yang membunuh semua orang di sini karena kamu mencoba merebut sumber daya dan kamu tidak manusiawi. Sudah mati di dalam. Tetapi orang-orang dari 5 sekte besar akan menyelesaikan masalah dengan wanita Anda. Di bawah kepemimpinan Raja Abadi Zixiao, mereka juga tidak akan bisa menjadi lebih baik. Pada titik ini, dia tertawa dengan arogan lagi, tertawa sangat keras. Anak muda bernama Ye, bukankah kamu sombong? Tidak bisakah kamu membunuh 5 tetua dari sekte Aojian? Kamu akan mati di tanganku hari ini. Ye Bufan tersenyum dingin, kamu telah membunuh begitu banyak orang dan membungkam mereka, apakah ini alasannya? Geng Junseng tampak bangga, iya, ini masalah besar, tidak boleh dibocorkan, dan harus dibungkam. Ye Bufan mengangguk, kamu benar, aku ceroboh sebelumnya tidak boleh dibocorkan, dan harus dibungkam. Geng Junseng sama sekali tidak mengerti maksud perkataannya, dan tertawa, jika kamu berakal sehat, pergilah ke neraka. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, bunuh. Tak satu pun dari mereka yang tersisa kecuali Suanyuan Linglong. Bab 3518 Serangan Menyelinap. Geng Junseng telah sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk melayani Raja Abadi Zixiao dan ditunjuk sebagai panglima operasi ini. Meskipun 9 orang yang hadir semuanya berada di puncak Daluo Immortal, mereka tetap harus mematuhi perintahnya. Saat ini, ketika perintah diberikan, 9 orang langsung bergegas maju. Ye Erlang menggerakkan kakinya dan bergegas ke depan. Ye Bufan dan Dao Shen melindungi Mulanzi dan Zhao Ye di belakang mereka. Orang bernama Ye benar-benar berpikir bahwa dia tidak akan terkalahkan jika dia mengetahui hanya satu teknik klon. Biar ku beritahu, kamu pasti akan mati hari ini. Geng Junseng sangat licik dan rakus akan hidup dan takut mati juga memasuki Zixiao Immortal Pond selama pertempuran sebelumnya, tapi itu tersembunyi jauh. Oleh karena itu, tidak begitu jelas bagaimana Daluoxian yang bertopeng dibunuh, dan dia tidak menyadari betapa kuatnya kekuatan tempur Ye Erlang. Dia hanya merasa ada 9 dewa Daluo puncak di sisinya, yang cukup untuk menghancurkan lawan di ruang ini yang tidak bisa dimasuki oleh Raja Abadi. Tapi dia lupa bahwa bahkan mereka yang berada di puncak kekuatan Daluo Immortal pun memiliki kekuatan dan kelemahan, dan Ye Erlang jelas yang terkuat. Begitu dia mengambil tindakan, dia langsung meninju, membuat Luo Immortal besar di tengah terbang mundur, menyemburkan darah. Namun, dengan sepasang generasi ke-9, pasti ada celah. Apalagi gaya bermainnya benar-benar gegabah, hanya menyerang dan tidak bertahan. Luo Immortal besar di sini meninju bagian belakang jantungnya dengan keras, tetapi Ye Erlang hanya bergerak maju, tidak menyebabkan banyak kerusakan sama sekali, dan kemudian meninju Daluo Immortal lainnya. Tubuh yang sangat kuat,
Kesembilan orang itu menyadari kekuatan Ye Erlang dan mengeluarkan senjata mereka satu demi satu. Mereka tidak berpikir untuk menyentuh Ye Bufan dan tubuh Tao lainnya, karena dalam kesadaran orang-orang ini, klon tersebut memiliki kekuatan yang persis sama. Selalu lebih mudah untuk menangani satu dari tiga. Mengalahkan mereka secara individu adalah cara terbaik. Orang-orang ini mengambil tindakan bersama, dengan pedang dan pedang berkedip, dan pedang panjang langsung menembus bahu kiri Erlang. Ekspresinya tetap tidak berubah dan sepertinya dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dia membalik tangan kirinya untuk meraih lengan lawan, lalu meninju dengan tangan kanannya, meledakkan lawannya menjadi kabut berdarah. Beberapa orang yang tersisa merasa ngeri, tetapi juga sedikit beruntung. Selama lawannya terluka dan dikonsumsi secara perlahan, mereka masih memiliki kemungkinan untuk menang. Tapi kemudian mata mereka membelalak lagi, penuh keterkejutan. Saya melihat lengan Ye Erlang yang baru saja ditembus pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari satu napas, ia pulih seperti sebelumnya. Ye Bufan berdiri di belakang dan menyaksikan pertempuran itu. Bahkan dia dikejutkan oleh kecepatan pemulihan yang mengerikan. Tapi kalau dipikir-pikir, saya merasa lega. Sebagai cyborg Super Erlang, dia memiliki tubuh yang sangat kuat dan abadi. Sekarang saya telah mempraktikkan kitab surga yang tak bernoda, dengan bantuan energi spiritual yang kaya di sini, kecepatan pemulihan saya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dengan kata lain, setelah mempraktikkan buku surgawi, Ye Erlang menjadi lebih kuat tidak hanya dalam kekuatan, tetapi juga dalam kemampuan pemulihan. Mereka terkejut, tetapi Erlang tidak terpengaruh. Dia meninju lagi, dan seorang Luoxian hebat lainnya jatuh. Ini, wajah Geng Junseng penuh dengan keterkejutan. Begitu dia melihat luka Erlang dan darah berceceran, dia memutuskan bahwa orang tersebut bukanlah tiruan melainkan dirinya yang sebenarnya. Tapi sekarang dia melihat betapa kuatnya dia merasa lebih takut. Terutama di antara 9 Dewa Daluo Puncak, 3 terbunuh dan 1 terluka dalam sekejap mata, setengah dari kekuatan mereka terbuang sia-sia. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir tidak butuh waktu lama bagi mereka semua untuk binasa. Awalnya saya penuh percaya diri dan bertekad untuk menang, namun kini keadaan telah berbalik total. Dia mundur 2 langkah dan ingin melarikan diri, tetapi ketika dia memikirkannya, rasanya ada yang tidak beres. Jika Anda keluar dengan cara yang begitu menyedihkan, bahkan jika Anda tidak dihukum oleh Raja Abadi Zixiao, citra Anda di hati pihak lain akan sangat berkurang. Akan sulit untuk mempertahankan identitas Anda sebagai pewaris di masa depan. Dia mengamati situasi di depannya lagi, dan kemudian matanya berbinar. Ye Erlang menyerang di depan, sementara Ye Bufan dan anggota Tao yang tersisa melindungi Mulanzi dan Zhaoya. Target utamanya kali ini adalah tubuh embrio teratai 9 surga, dan dia juga membunuh Ye Bufan untuk membalas dendam. Sekarang tujuan sekunder tidak dapat diselesaikan, tidak apa-apa untuk menyelesaikan tujuan utama. Setelah kembali, Anda pasti akan diberi hadiah oleh Raja Abadi Zixiao. Memikirkan hal ini, dia bergegas menuju Suanyuan Linglong dalam sekejap. Menurutnya, dia telah menangkap celah tersebut, dan selama dia mendapatkan lawan di tangannya, itu akan sukses. Mengenai apakah dia bisa menangkap pihak lain, dia tidak mempertimbangkannya sama sekali. Baru beberapa hari sejak dia naik, dan dia adalah pecundang yang bahkan tidak memiliki bakat bintang 1. Jika dia ingin menangkapnya, semudah menangkap ayam. Melihat Ye Bufan dan Dao Shen tidak menyadarinya sama sekali, mereka menjadi lebih senang dan kecepatan mereka menjadi semakin cepat. Dia telah tiba di depan Suanyuan Linglong dan mengulurkan tangan untuk meraih leher orang lain. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia akhirnya berhasil. Namun saat ini, ia mengalami pukulan keras di bagian dada, seolah-olah baru saja dihantam gunung. Ia merasa organ dalamnya akan hancur, lalu seteguk darah muncrat. Geng Junseng 10 kali lebih cepat dibandingkan saat dia datang ke sini. Seperti layang-layang yang talinya putus, ia terbang puluhan kaki dan jatuh dengan keras ke tanah. Orang ini berjuang untuk bangkit dari tanah, wajahnya penuh keterkejutan dan keengganan. Dia yakin tidak ada orang di sekitar,
dan Suanyuan Linglong lah yang mengambil tindakan, yang membuatnya semakin sulit dipercaya. Jika dia tidak terluka parah atau jika dia tidak mengeluarkan seteguk darah lagi, dia akan mengira dia sedang bermimpi. Bagaimana mungkin seorang biksu yang baru saja naik tahta, seorang sampah yang tidak punya waktu untuk berubah menjadi esensi abadi, bisa menyakiti makhluk abadi seperti dirinya. Tapi percaya atau tidak, faktanya di sini, dia dipukuli seperti anjing. Kamu bukan Suanyuan Linglong, siapa kamu? Kamu benar, aku bukan lagi Suanyuan Linglong sebelumnya. Wanita bodoh yang kamu tipu sudah mati, dan sekarang aku adalah diriku yang baru. Mematikan. Ayahku menerimamu sebagai muridnya dan memperlakukanmu seperti putranya sendiri. Aku mengabdi padamu, tapi kamu hanyalah seekor binatang buas. Tepatnya, kamu lebih buruk dari binatang buas. Kamu tidak layak hidup di dunia ini di semuanya. Tidak lagi. Suanyuan Linglong, yang terjebak dalam cinta, sangat cerdas dan dengan cepat memahami tujuan dari apa yang dilakukan pihak lain. Jelas sekali bahwa pihak lain menjual dirinya kepada Raja Abadi Zixiao, semua demi tubuh embrio teratai 9 surga miliknya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Wajah Geng Junseng masih penuh rasa tidak percaya. Saya telah naik selama 1000 tahun, dan saya telah mencoba segala macam metode sebelum saya hampir tidak dapat mencapai alam keabadian agung. Tetapi kekuatan yang diambil oleh Suanyuan Linglong barusan setidaknya adalah kekuatan Daluo Immortal, dan bahkan telah mencapai puncaknya. Tapi Fang Mingming adalah orang sia-sia yang baru saja naik. Bagaimana dia bisa naik begitu cepat? Sementara dia tertegun sejenak, Ye Erlang telah membunuh semua dewa Daluo bertopeng yang tersisa. Geng Junseng, pergilah ke neraka, kuharap kamu akan menjadi manusia di kehidupan selanjutnya. Mata Suanyuan Linglong dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berjalan tanpa ampun. Linglong, jangan seperti ini. Aku kakak laki-lakimu, dan aku adalah orang yang paling kamu cintai saat itu. Lihat apa ini. Merasakan niat membunuhnya, Geng Junseng panik dan meraih jimat batu giok. Suanyuan Linglong tertegun sejenak, tanpa sadar ingin melihat apa yang diambil pihak lain. Pada saat ini, Geng Junseng menghancurkan jimat giok, terbungkus cahaya putih, dan langsung menghilang dari tempatnya. Bab 3519, Evakuasi Kolam Abadi Zixiao. Teleportasi Jade Talisman. Ye Bufan mengerutkan kening. Menurut pemikirannya sebelumnya, Geng Junseng harus ditahan di sini hari ini, dan dia tidak boleh diizinkan melarikan diri dalam keadaan apapun. Saya awalnya berpikir bahwa serangan Suanyuan Linglong sudah cukup, bagaimanapun juga, puncak dari Grid Luo Immortal sudah cukup untuk menghancurkan Grid Immortal. Terlebih lagi, menyelesaikannya dengan tangannya sendiri sama dengan membunuh iblis batinia sepenuhnya. Ini adalah cara yang paling tepat. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa Geng Junseng sebenarnya memiliki jimat giok teleportasi di tubuhnya. Kolam abadi Zixiao ini hampir merupakan ruang mandiri. Di bawah restu larangan, biasanya sulit untuk keluar. Hanya ketika jangka waktu 3 hari habis barulah kolam tersebut secara otomatis dipindahkan keluar. Tapi ini adalah wilayah Raja Abadi Zixiao. Setelah mengendalikannya selama bertahun-tahun, pasti ada cara lain, termasuk jimat giok teleportasi luar angkasa. Secara keseluruhan, kali ini masih ada kecerobohan. Suanyuan Linglong tampak bersalah, Saudara Ye, maafkan saya, ini semua salah saya karena membiarkan dia melarikan diri. Ye, Bufan melambaikan tangannya, tidak apa-apa, semuanya ada takdirnya, orang seperti dia tidak bisa melarikan diri. Saat ini, pertempuran telah selesai. Pada akhirnya, Ye Bufan mengumpulkan Ki dan mengubahnya menjadi 3 yang murni, dan mengirim Ye Erlang kembali ke Istana Raja Naga. Kecuali mereka berempat, tidak ada seorang pun yang hidup di Zixiao Immortal Pond. Zhao Ya telah kehilangan senyuman di wajahnya. Jelas sekali bahwa semua ini di luar dugaannya dan dia benar-benar ketakutan. Bahkan Mulanzi mengerutkan kening. Dia jelas tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Kakak senior Ye, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Zhao Ya menarik lengan Ye Bufan, sedikit panik. Dulu,
Ketika saya tidak bisa mengambil keputusan, saya selalu beralih ke Mulanzi, tapi entah kapan saya mulai merasa bahwa pria ini adalah support yang paling solid. Jangan khawatir, akan ada jalan sebelum mobil mencapai gunung. Ambillah selangkah demi selangkah. Ye Bufan menepuk bahunya dan tersenyum sedikit, bukankah sekarang bagus? Kolam abadi Zixiao yang besar hanya milik segelintir dari kita. Mulanzi berkata dengan lembut, apakah semua ini konspirasi Raja Abadi Zixiao? Apa yang akan dia lakukan? Mengapa dia ingin membunuh begitu banyak orang? Tidak mengetahui keberadaan janin teratai 9 surga. Tidak mungkin menebak apa tujuan Raja Abadi Zixiao, apalagi mengapa pihak lain melakukan ini. Meskipun dia mempercayai pihak lain, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak diungkapkan, dan Ye Bufan tidak memberikan penjelasan apapun. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Kekuatan selalu menjadi raja di dunia peri. Mari kita manfaatkan waktu untuk meningkatkan kultivasi kita. Ye Bufan melihat ke kolam peri Zixiao di depannya. Peri kayu, berapa banyak yang bisa dilakukan, kamu tahu tentang tempat ini. Seberapa bermanfaatkah berlatih di sini? Apa yang tabu? Mulanzi menggelengkan kepalanya sedikit untuk mengusir pikiran di benaknya. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan Zixiao Immortal Pond, dan semuanya harus menunggu hingga 3 hari kemudian. Prioritas utamanya adalah memanfaatkan waktu untuk menyerap energi spiritual dan meningkatkan kultivasinya. Sambil mengembalikan pikirannya, dia berkata dengan tenang, ini juga pertama kalinya saya memasuki kolam abadi Zixiao, tetapi saya telah mendengar beberapa legenda sebelumnya. Ini adalah tanah suci budidaya yang tersisa dari zaman kuno, dan saya tidak tahu siapa guru besar yang bertanggung jawab atas pembatasan tersebut. Dikatakan bahwa itu dapat memblokir rahasia surga. Anda hanya perlu berkonsentrasi pada budidaya di sini, dan tidak perlu mempertimbangkan bencana surgawi sama sekali kamu bisa. Sekte Tianyan adalah salah satu dari 5 sekte besar di Zixiao. Sebagai putri pemimpinnya, dia mengetahui banyak hal. Lebih dari yang lain, dia dengan cepat menceritakan kisah tentang Zixiao Immortal Pond. Bisakah itu melindungi rahasia surga dan mencegahnya dirasakan oleh kesengsaraan surgawi? Ye Bufan sedikit mengernyit, dan cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kolam peri ini akan memiliki efek istana Raja Naga. Mulanzi mengangguk, itu benar, tetapi saya mendengar dari ayah saya bahwa surga pelindung semacam ini ada batasnya. Setelah tingkat kultivasi melampaui Luo Agung Abadi, itu tidak akan efektif ketika mencapai ranah Raja Abadi. Adapun untuk menghancurkan sampai ke Raja Abadi di sini, tidak ada yang tahu apa akibat yang akan dialami Wang karena hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Oh, Ye Bufan mengangguk, dan otaknya mulai menghitung. Situasi saya istimewa dan saya tidak dapat menyerap energi spiritual secepat orang biasa di sini. Bagi seorang abadi biasa, bisa lolos dari malapetaka tentu merupakan suatu kebahagiaan yang besar, namun baginya itu adalah kerugian yang besar. Jika Anda ingin berlatih teknik pembentukan tubuh Dewa Petir dan dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda harus menggunakan Dewa Petir kepunahan. Oleh karena itu, baginya, dia tidak dapat menerobos ke sini apapun yang terjadi, jika tidak, dia akan menyia-nyiakan kesempatan untuk perbaikan. Bagaimanapun, kesengsaraan guntur kepunahan bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan begitu saja. Adapun Xuan Yuan Linglong, dia tidak bisa. Begitu dia keluar, dia akan selamat dari kesengsaraan Raja Abadi. Saya khawatir rahasia janin teratai 9 surga tidak dapat dirahasiakan. Sepertinya kita perlu mengubah metodenya. Cara terbaik adalah kembali ke istana Raja Naga untuk meningkatkan diri. Melihat dia sedang melamun, Zhao Ya bertanya, kakak senior Ye, kapan kita akan memasuki kolam abadi Zixiao? Sekarang, ikuti pengaturan saya. Ye Bufan mengirim mereka berdua ke sudut Zixiao Immortal di sini. Pertama-tama mereka menusuk tubuh mereka dengan jarum perak untuk membantu mereka menyerap energi spiritual peri lebih cepat, dan kemudian membiarkan keduanya tenggelam ke dalam genangan air yang dibentuk oleh energi spiritual yang terkondensasi. Mulanzi dan Zhao Ya tidak lagi berpikir atau bertanya lagi. Mereka berkonsentrasi duduk bersila dan mempercepat peningkatan kekuatan mereka. Dengan gerakan kultivasi dan berkah jarum perak Ye Bufan,
energi spiritual abadi melonjak ke keduanya seperti air pasang. Dengan dihilangkannya bahaya sebelumnya, keduanya tidak fokus pada hal lain dan segera memasuki kondisi kesurupan. Ye Bufan membuat dua batasan lagi satu demi satu untuk mengisolasi ruang di sekitar dua orang dari luar. Pada saat ini, bahkan jika mereka berdua bangun dari kondisi kultivasinya, mereka tidak dapat melihat apapun di luar. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan botol pemurnian iblis dan ingin melihat apakah dia dapat menyerap energi roh peri di sini dan memurnikannya menjadi ramuan. Hasilnya adalah kekecewaan yang sangat besar. Ternyata botol pemurnian iblis hanya berguna untuk aura atribut gelap. Botol tersebut dapat menyerap energi darah di kumpulan darah, namun tidak berpengaruh pada energi roh peri di sini. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa memikirkan cara lain. Dia melompat ke kolam abadi Zixiao, dan kemudian menyebarkan kekuatan mentalnya untuk segera mengangkut air dari kolam ke istana Raja Naga. Meskipun cara ini agak kikuk, namun sangat efektif. Sekitar 1/4 jam kemudian, kecuali air di sekitar Mulanzi dan Zaoya, yang diblokir oleh pembatasan, sisanya dikirim ke istana Raja Naga. Jika Raja Abadi Zixiao benar-benar memikirkan dunia dan membuka kolam abadi Zixiao dengan sikap menyelamatkan rakyat jelata, dia akan malu untuk mengosongkannya sepenuhnya. Tapi sekarang semuanya adalah konspirasi oleh pihak lain, hanya untuk merebut tubuh embrio teratai 9 surga milik Xuanyuan Linglong, tidak ada yang perlu sopan. Selesai. Ye Bufan menghela nafas lega setelah melakukan semua ini, dan membawa Xuanyuan Linglong kembali ke istana Raja Naga. Sedangkan dari luar, dia tidak khawatir. Bahkan jika pasukan Raja Abadi Zixiao sangat kuat dan menghancurkan 10 puncak Daluo Immortal satu demi satu, dia tidak akan berani mengirim siapapun lagi. Lagi pula, karena batasan kuno, Raja Abadi tidak bisa masuk, dan Daluo Abadi bukanlah tandingannya, jadi masuknya sia-sia. Menurut tebakannya, Raja Abadi Zixiao pasti sedang mengertakkan gigi di luar saat ini, menunggu 3 hari untuk keluar sendiri. Kembali ke istana Raja Naga, Ye Bufan adalah penguasa di sini dan dewa di sini. Dengan lambaian tangannya, sebuah kolam besar muncul di Pulau Raja Naga, berisi cairan spiritual dari Zixiao Immortal Pond. Ayo, luangkan waktu untuk menyerapnya, kata Ye Bufan, mengirim Xuanyuan Linglong ke dalam kolam, lalu menarik Ye Erlang masuk, dan mereka bertiga mulai menyerapnya seperti orang gila. Bab 3520, Meningkatnya Teror. Ye Bufan menjalankan teknik Chaos Immortal, dan energi spiritual abadi di sekitarnya mengalir ke tubuhnya seperti air pasang, dan tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat. Dia telah mencapai puncak keabadian besar sebelumnya dan tidak jauh dari keabadian besar. Sekarang dengan berkah energi roh peri yang begitu kaya, setelah hampir beberapa napas, dia telah mencapai hambatan dalam terobosan. Ye Bufan buru-buru berhenti. Rahasia surgawi dapat dilindungi di istana Raja Naga. Dia tidak dapat menerobos, jika tidak, dia akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan dewa petir kepunahan. Menghentikan teknik Chaos Immortal, dia adalah orang pertama yang mengakhiri latihan ini. Setelah meninggalkan kolam dan keluar, saya menoleh ke belakang dan terpana dengan pemandangan di depan saya. Pada saat ini, Ye Erlang di sebelah kiri dan Xuanyuan Linglong di sebelah kanan. Pusaran besar terbentuk di sekitar tubuh mereka, dan energi spiritual peri mengalir ke dalam tubuh mereka dengan gila-gilaan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kedua orang saat ini seperti dua pompa air besar, yang terus-menerus memompa keluar cairan peri di kolam. Dan ini seperti sebuah kompetisi, yang satu lebih cepat dari yang lain. Awalnya ini adalah kolam yang sangat besar, namun sekarang air di kolam tersebut menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, kekuatan Xuanyuan Linglong meningkat dengan cepat, dan setelah 1/4 jam, dia menerobos kemacetan puncak Daluo Immortal dan melangkah ke alam Raja Abadi. Ye Erlang di sisi lain tidak memiliki hambatan sama sekali. Momentumnya tidak kalah dengan Xuanyuan Linglong, dan dia jelas telah mencapai level Raja Abadi. Keduanya kemudian terus mengkonsumsi energi spiritual peri dengan gila-gilaan, dan kekuatan mereka terus meningkat. Kecepatan penyerapannya sangat cepat sehingga Ye Bufan tercengang. Menurut ide awalnya,
dia tidak menggunakan banyak cairan peri kali ini. Setelah keduanya menerobos, mereka harus menyimpannya sendiri, menunggu terobosan berikutnya untuk mencapai tingkat keabadian yang agung. Tapi sekarang tampaknya ini benar-benar keinginan mewah. Menurut metode budidaya 2 orang, mungkin tidak ada setetes pun yang tersisa. Fakta membuktikan bahwa memang demikianlah masalahnya. Sekitar 2 jam kemudian, Ye Erlang dan Xuan Yuan Linglong menyedot genangan besar cairan peri. Pada saat yang sama, masing-masing dari mereka melepaskan aura yang kuat dan melangkah ke alam puncak Raja Abadi. Jika adegan ini dilihat oleh orang lain di Zixiaotian, saya khawatir mereka semua akan terkejut. Anda harus tahu bahwa Zixiao Immortal Pond adalah tanah suci budidaya untuk seluruh Zixiaotian. Dulu, kolam ini terbuka untuk ratusan orang selama 3 hari budidaya, dan bahkan tidak 1/10 air di kolam tersebut dikonsumsi. Tapi sekarang bagus, hanya 2 orang yang bisa menyedot semua cairan peri, itu terlalu menakutkan. Bahkan Ye Bufan diam-diam mendecakkan lidahnya, awalnya mengira dia adalah monster, tetapi 2 orang di depannya berlatih lebih mesum daripada dirinya sendiri. Buku surgawi yang tak bernoda pantas disebut buku surgawi, dan keterampilan yang telah dikembangkannya sungguh tak tertandingi. Xuan Yuan Linglong membuka matanya, melihat sekeliling, dan menemukan bahwa dia sedang duduk di dasar kolam yang kering, tanpa setetes air pun di sekitarnya. Saudara Ye, kemana perginya air kolam? Kamu telah menghabiskannya. Ye Bufan dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Pada saat yang sama, dia juga sangat senang. Meskipun konsumsinya besar, itu bukan sumber dayanya sendiri, dan ada 2 orang yang lebih kuat di puncak Raja Abadi di sampingnya. Semua habis. Xuan Yuan Linglong terkejut, tapi perhatiannya dengan cepat tertuju pada kekuatannya sendiri. Saudara Ye, kekuatan apa yang saya miliki sekarang? Ye Bufan berkata, puncak Raja Abadi adalah tingkat tertinggi dari seluruh alam surga bawah. Benarkah? Saya sekarang adalah puncak Raja Abadi. Tingkat tertinggi dari alam surga bawah. Yang terkuat. Xuan Yuan Linglong membuka mulutnya dalam bentuk O. Wajahnya penuh keterkejutan. Harus dikatakan bahwa dia telah mengalami terlalu banyak pasang surut di hatinya setelah kenaikannya. Dia disebut sia-sia oleh geng Junseng sebelumnya, tetapi hanya dalam beberapa hari dia berdiri di puncak alam surga bawah. Tidak ada pasang surut yang lebih besar dalam hidup selain ini. Ye Bufan mengangguk. Tidak mengherankan sama sekali bahwa tubuh janin teratai 9 surga, ditambah buku surgawi Wugu, ditambah genangan besar cairan roh peri, dapat menciptakan Raja Peri Puncak. Bagus, Saudara Ye, saya tidak lagi sia-sia, tidak lagi lemah. Xuan Yuan Linglong begitu gembira sehingga dia bersorak dan melompat langsung ke pelukan Ye Bufan. Melingkarkan tangannya di lehernya dan melompat-lompat. Merasakan tekanan di dadanya, Ye Bufan merasa sedikit malu. Tubuh embrio teratai 9 surga ditempa olehnya, dan sekarang dia ragu apakah terlalu banyak bahan yang digunakan di bagian tertentu. Setelah bersemangat, Xuan Yuan Linglong juga merasakan ada yang tidak beres. Dia segera melepaskan Ye Bufan dan mundur 7 atau 8 langkah. Tapi saat ini, pipinya benar-benar merah, seolah dia bisa berdarah kapan saja. Ye Erlang berdiri di dekatnya, aura di tubuhnya sangat kuat, tapi dia menutup mata terhadap semua ini. Tanpa dukungan kekuatan mental Ye Bufan, dia tidak akan bereaksi. Dengan kata lain, dia sekarang menjadi tubuh lain dari Ye Bufan. Oke, ayo keluar dulu. Setelah Ye Bufan mengatakan itu, dia membawa Xuan Yuan Linglong dan kembali ke Zixiao Immortal Pond. Hanya saja kolam peri saat ini sudah tidak layak lagi dengan namanya. Kecuali sedikit cairan peri yang tersisa di 2 batasan tersebut, semuanya telah terkuras habis. Kolam itu tidak bisa kosong selamanya, pikir Ye Bufan, dan mengambil genangan air jernih dari istana Raja Naga untuk mengisi kolam itu. Kemudian batasan yang telah diterapkan sebelumnya dihilangkan, dan beberapa cairan peri yang tersisa dengan cepat menyebar dan menyatu dengan air. Meskipun cairan peri sebelumnya telah diencerkan, itu tidak mempengaruhi penyerapan Mulanzi dan Zhaoya, dan masih mengalir ke tubuh mereka dengan cepat. Setelah melakukan semua ini, Ye Bufan memandang kedua orang itu. Dalam 2 jam terakhir ini,
Mulanzi telah menembus kemacetan Grid Immortal dan melangkah ke Grid Luo Immortal. Zhao Ya di sisi lain juga telah membuat kemajuan besar, dari Grid Spirit Immortal hingga tahap awal Grid Immortal. Kolam abadi Zixiao memang layak didapatkan, dengan energi spiritual abadi yang kaya, ditambah dengan keterampilan akupuntur Ye Bufan, kecepatan budidayanya cukup membuat banyak orang iri. Ye Bufan menoleh untuk melihat ke arah Suanyuan Linglong, masih ada lebih dari 2 hari. Luangkan waktu untuk menstabilkan kultivasi Anda. Ini akan baik untuk masa depan. Oh, Suanyuan Linglong setuju, duduk bersila di tanah dan mulai menstabilkan wilayahnya. Tubuh rahim teratai 9 surga dapat melakukan segalanya dengan sangat menantang, berkali-kali lebih cepat daripada orang biasa. Jika itu adalah makhluk abadi biasa, setelah menerobos ke puncak Raja Abadi, dibutuhkan beberapa hari atau bahkan berbulan-bulan untuk berlatih sebelum wilayahnya benar-benar stabil dan auranya terkendali. Namun setelah beberapa jam di Suanyuan Linglong, fondasinya perlahan mulai kokoh. Aura kuat di tubuhnya tidak lagi bocor, perlahan mengalir ke tubuhnya, dan akhirnya kembali ke keadaan semula. Jika dia tidak menunjukkannya dengan sengaja, orang luar tidak akan tahu bahwa ini adalah puncak Raja Abadi. Bagi yang abadi, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Merasa waktunya hampir habis, Ye Bufan dengan terampil melepaskan jarum perak dari Mulanzi dan Zhao Ya. Kemajuan mereka juga sangat besar. Tingkat kultivasi akhir Mulanzi tetap pada tahap akhir dari Grid Luo Immortal, sementara Zhao Ya memasuki puncak Grid Immortal. Mengesampingkan keberadaan tingkat monster seperti Ye Bufan dan yang lainnya, kecepatan peningkatan ini cukup untuk mengejutkan mata banyak orang. Tanpa dukungan akupuntur, kecepatan keduanya menyerap energi roh peri tiba-tiba menjadi jauh lebih lambat. Hal ini membuat mereka terbangun dari latihannya dan perlahan membuka mata.